lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, di bulan Ramadan juga yang mulia ini, bulan yang penuh ampunan, kasih sayang dan berkah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah karena takwanya, sebagaimana yang telah difirmankan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in selaku penerus perjuangan para sahabat Rasulullah, kepada para tabi'ut tabi'in selaku penerus perjuangan sahabat Rasulullah dan para tabi'in, juga kepada seluruh panglima-panglima dakwah dan ulama yang senantiasa ada dan gigih dalam memperjuangkan penegakan kalimat Allah di muka bumi ini. Tanpa perjuangan mereka, pengorbanan jiwa dan raga mereka, peluh dan darah mereka, mungkin kita saat ini tidak bisa atau kesulitan untuk menemukan berbagai macam kemudahan dalam mempelajari dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini adalah bulan Ramadan, perbanyaklah doa. Segala puji bagi Allah Taala yang telah menyampaikan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, berkumpul-kumpul kebaikan. Pintu-pintu surga dibukakan, sementara pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Allah ingin agar kita bertakwa. Kemudian Dia buatkan jalan agar kita sampai pada tujuan itu. Dia menghendakkan dengan cara membelenggu setan. Dia buatkan suasana dengan membukakan pintu surga dan menutup pintu neraka. Tidak cukup di situ, Dia juga beri motivasi dengan melipat gandakan pahala. Sungguh Allah itu maha luas karunia-Nya. Bulan puasa ini terkadang membuat kebiasaan kita berubah. Kita menghadirkan sejumlah makanan dalam satu hari yang sebelumnya tidak biasa kita lakukan.
tidak masalah selama tidak berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la musrifu. Artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Namun yang perlu kita sadari, bukan ini tujuan Ramadan. Bukan ini keutamaan dan keistimewaan inti di bulan Ramadan. Kita harus tetap fokus dan memperhatikan bahwa bulan Ramadan itu adalah keutamaan yang berdampak besar dan luas untuk kehidupan dunia dan akhirat. Di antaranya adalah bulan Ramadan adalah bulan doa. Mengapa kita katakan bulan Ramadan adalah bulan doa? Coba perhatikan ayat tentang puasa, surat Al-Baqarah ayat 183 dan beberapa ayat setelahnya di ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wa yu'minu bila'allakum yarshudun." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dalam rangkaian ayat puasa ini, Allah berfirman tentang doa. Ini menunjukkan eratnya kaitan antara puasa dan doa. Bukan puasa adalah bulan berdoa. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa masalah itu disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak doa ketika bulan sempurna. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Secara keseluruhan, saat berbuka adalah saat mustajab untuk berdoa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan orang yang terzalimi. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan. Seraya berfirman, "Demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ibnu Nawawi rahimahullah berkata, disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Begitu pula jangan lupakan doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Kemudian ada waktu sahur yang juga merupakan waktu istimewa untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Dalam Tuhfah Al-Ahwazi disebutkan bahwa kenapa doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa, karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Mungkin ada yang mengatakan yang penting usaha. Kalau kita berusaha maka akan terwujud. Kalau cuma doa mana mungkin terwujud.
Dari sini sebagian orang meninggalkan doa dan fokus hanya dengan usaha. Kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, doa dan usaha itu satu paket, yakni tidak bisa dipisahkan. Syariat kita mengajarkan berdoa meminta kepada Allah, karena segala sesuatu itu Allah yang menentukan, dan agar seseorang menundukkan hati kepada penciptanya, merasa butuh kepadanya, dan kalau usahanya terwujud, dia tidak mengatakan ini karena kecerdasanku, karena usahaku, dan lain-lain seperti ucapan Qarun. Dan menurut syariat juga, bahkan logika sehat, seseorang harus berusaha. Tidak boleh dia cuma duduk berdoa tanpa ada usaha. Ini juga salah. Bagi mereka yang meremehkan doa, cukup nasihat Imam Asy-Syafi'i sebagai nasihat untuk mereka. Kata beliau rahimahullah, apakah engkau mengejek doa dan menyembelihkannya? Tidakkah engkau tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa? Demikian khutbah singkat pada kesempatan kali ini, yaitu perihal memperbanyak doa di bulan Ramadan. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuriduhu. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amri haqqin wa khalaqakum kama qala ta'ala fi tanzil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa radallahu anhu rabbul Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ansa'il ali Muhammad wa tabi'in ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'am rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasidatan ala minhajin nubuwah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa syairil afwan wa syairil afwan wa syairil afwan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wastaghfirullahal azima yastajib lakum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.